Apa sih nama batu di luar? Jadi mana yang bercinta di luar? Yang di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 3 Kertasari, yang saya hormati juga rekan sejawat Ibu dan Bapak Guru SD 3 Kertasari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu dan Bapak telah berkenan hadir untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sebelum saya mulai, karena terlihat sudah agak lelah, ini sudah siang ya, kita ice breaking dulu. Nah, biasanya kalau untuk anak kita ice breaking atau permainan. Nah, sekarang kita coba. Boleh ibu dan bapak guru semuanya berdiri dulu. Nah, ya. Tadi ya. Kita akan nyanyi sama-sama ya. Lagu Cikini Kedengkul Gondang Dia ya. Nah, ini ya lagunya. Kita coba ya. Tulisannya ada di depan. Cikini Kedengkul Dia, hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya, meskipun capek hatiku bahagia. Ke Jayapura, mari belajar dengan penuh sesama. Madura sampai Papua, ujungnya kami lalu kita berdoa. Iya, luar biasa. Lanjut lagi. Hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya, meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura, mari belajar dengan penuh sesama. Madura sampai Papua, ujungnya kami lalu kita berdoa. Iya, terima kasih ibu-ibu semuanya. Terima kasih tepuk tangannya. Nah, satu lagi Bu, karena kebetulan kita di sekolah kita ini sudah menerapkan kurikulum merdeka dan kita tidak asing mendengar P5. Di sini ada tepung P5. Ada yang sudah pernah mengimplementasikan tepung P5 di kelasnya? Oh, ada Bu Neneng sudah. Ya, kita coba ya. Nah. Pancasila sekali ya. Tepuk P5. Proyek Pancasila. Oke, kita coba tanpa nonton ini. Tepuk P5. Proyek. Tepuk P5. Proyek. Penguatan. Profil. Belajar Pancasila. Betul ya, Pancasila. Oke. Terima kasih ya ibu-ibu semuanya. Nah, untuk pembahasan kali ini di sini sudah ada PowerPoint yang sudah saya sediakan. Yakni untuk hari ini kita akan diseminasi bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Disusun oleh saya sendiri. Mohon doanya mudah-mudahan pendidikannya segera selesai ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lainnya juga nanti ada yang akan melanjutkan pendidikan lagi. Ada Pak Rian, kemudian ada Ibu Pita yang sudah mendaftar. Nanti ada teman-teman yang lain juga. Ayo kita daftar di pendidikan guru penggerak. Oke, yang akan saya bahas di sini itu konsep inti budaya positif tentang
sih itu? Belum tahu ya, apa sih itu posisi kontrol guru? Apa itu keyakinan kelas? Nah, yuk kita bahas sama-sama. Jadi di sini kita sharing ya, kita berbagi, belajar bersama untuk mempersiapkan, untuk menanamkan budaya positif di sekolah. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sudah tahu ya tentang profil pelajar Pancasila itu ada berapa karakternya? Ada berapa karakter di profil pelajar Pancasila itu? Ada 6, betul ya? Ada 6. Nah, pada saat ini kita akan mengubah bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik akan belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ibu-ibu mungkin di sini masih asing yang seperti apa sih pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Namun untuk saat ini, untuk pembelajaran berdiferensiasi kita skip dulu karena kita di sini fokusnya akan membahas tentang bagaimana budaya positif di sekolah. Ada 6 karakter di profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia menjadi yang paling utama. Karena kita sebagai mayoritas Indonesia sebagai umat Muslim, ya, oleh karena itu beriman dan bertakwa ini menjadi fondasi utama kita, menjadi karakter utama kita yang kita akan harapkan kepada anak-anak kita. Dilanjut dengan berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, di sini saya akan minta bantuan 2 orang yang mau saja ya. Saya minta bantuan 2 orang untuk ke depan. Omet, boleh Omet? Nah, Omet ya, boleh Omet. Satu lagi sama, iya nggak apa-apa ke depan aja. Sama Ibu Meti sama Ibu Yayu. Oke, saya minta bantuannya ke depan. Nah, yuk sini. Nah, Ibu di sini. Nah, kemudian Ibu Meti di sebelah sini. Silakan lihat ke depan. Oke, saya mau tanya dulu. Saya berasa kecil sekali. Oh, Anda salah memanggil orang. Oke, saya mau tanya dulu. Mau siapa ya, Bu Yayu? Bu Yayu, adakah barang berharga yang sedang Bu Yayu pakai yang betul-betul berharga? Adakah? Adakah sekarang barang berharga yang Bu Yayu pakai? Kerudung. Oke. Jangan kerudung, tapi yang bisa dibuka. Yang bisa dibuka. Atau Bu Meti, ada sesuatu yang berharga? Kacamata. Jangan kacamata. Yang kecil, yang bisa dipegang. Cincin. Oke. Ada cincin kawin? Ada yang mana? Oke. Ini ada cincin kawin punya Bu Yayu katanya ya. Nah, ini cincin kawin. Bu Yayu, apakah ini berharga? Sangat berharga. Pemberian dari suami. Coba pinjam tangannya. Nah, kita akan belajar ya tentang, di sini ada pernyataan Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Di sini Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Silakan coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Anda. Apa tadi di dalamnya? Cincin. Nah, kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kalau Ibu Dinda dulu kan sempat kehilangan cincin pertunangannya juga sampai nangis-nangis ya, betul? Nah, ini pun seperti itu. Andai kata ini adalah berharga dan harus dipertahankan oleh Bu Yayu. Tugas rekan Ibu Meti mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bu Yayu. Ya, boleh membujuk, boleh menghardik, boleh diintimidasi, boleh dimarahi, boleh digoda, boleh digelitik, bahkan menawari uang sekalipun. Ya, jadi diiming-iming uang. Nah, apakah Bu Yayu akan bersedia membukanya? Oke, kita praktekkan. Silakan Bu Yayu. Silakan. Bu Meti coba harus sampai dibuka, karena kalau sampai dibuka ini cincin menjadi milik Bu Meti. Ayo.
berharga karena menurut Buya itu adalah berharga. Belum bisa dibuka? Belum. Elek-elek. Diketik. Tidak dibuka? Tidak mau dibuka? Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk dua rekan kita. Coba saya mau tanya, siapa saja boleh jawab? Kenapa Buya tidak mau membuka? Karena menjaga dengan sekuat tenaga. Karena menjaga dengan sekuat tenaga. Apa artinya? Apa maksudnya simulasi seperti barusan? Nah, ini ada artinya. Artinya bahwa manusia itu punya sifat mengontrol. Begitupun kita sebagai seorang guru. Di sekolah sadar apa tidak bahwa kita itu sering mengontrol anak-anak? Sering mengontrol peserta didik kita, sadar apa tidak? Ada. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Contohnya seperti apa? Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Terkadang contoh seperti ini. Tadi saja, hei, nah, bisa itu ambil sampahnya. Kadang kan dia diam. Iya. Padahal kita tuh sedang mencoba mengontrol agar dia mau untuk mengambil sampah. Tapi pada saat itu dia nggak mau. Itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ada juga anak yang seperti ini contohnya. Ya, oke, nah, coba sekarang tolong hapuskan tulisan di papan tulis. Oke, di satu waktu mau tuh, ya mau. Besoknya lagi, nak, tolong hapuskan lagi, masih mau. Besoknya lagi, kadang dia nggak mau. Siap, ayo hapus, nak, di papan tulis. Cari diam saja mereka. Loh, kenapa seperti itu? Itu ilusi bahwa semua penguatan positif itu sebetulnya bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini yang mungkin saya agak sering lakukan. Seperti tadi, kamu kan tahu buang sampah sembarangan itu dosa, nak. Kamu kan tahu kok kamu lakukan itu sih. Jadi membuat mereka merasa oh iya ya. Terus mereka pungut sampah-sampah itu. Kita tidak perlu dengan tolong atuh, nggak usah. Tapi coba lihat, nah, bersih tidak itu di depan? Ya kan, bagus nggak kalau banyak sampah di depan digorong-gorong? Terus mereka bilang, Cici, ya, mereka diam. Akhirnya mereka ngomong sendiri. Kita nggak perlu capek-capek memarahi mereka, nggak perlu. Ya. Kemudian terakhir, bahwa ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini dia, sadis sekali ya. Kita itu sebenarnya berhak memaksa. Bukan berarti memaksa dalam hal yang tidak baik, tetapi memaksa di sini itu ingin adanya sebuah kemajuan kepada diri anak. Seperti kita kalau pramuka ya, kalian agak susah sekali ya anak-anak untuk pramuka, tapi kita memaksa. Yang nggak pramuka besok dihukum, betul kan? Itu sebetulnya kita sedang memaksa, walaupun memaksa dengan cara yang kurang tepat, bukan salah, tapi kurang tepat karena adanya hukuman. Nah, kita lanjutkan. Di sini kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, kalau sebelumnya kita pakai stimulus respon, kita harus ubah menjadi teori kontrol. Artinya apa? Semua orang itu kebutuhannya kalau stimulus respon itu dianggap sama, padahal tidak. Semua manusia Tuhan ciptakan itu dengan berbeda-beda. Kita nggak boleh menyamakan mereka karena kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu di stimulus respon. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Gak boleh kita samaratakan. Kemampuan anak itu tidak sama. Kemudian, nah ini bisa dilihat ya oleh ibu, boleh juga di screenshot. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk itu salah aja salah. Padahal kita nggak tahu. Karena semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Mungkin buruk yang dilakukan oleh anak ternyata ada tujuan khusus. Mungkin si Alif kenapa di kelas 2 itu sering sekali membuat keonaran, mungkin karena dia punya tujuan khusus yang beda.
Nah, kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan kita yang mengontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Nah, seperti tadi Ibu Meti dan Bu Yayu. Berarti siapa yang tadi memegang posisi kontrol? Bu Yayu apa Bu Meti? Bu Yayu. Bu Yayu itu menjadi pemegang kontrol. Jadi Bu Yayu sekuat apapun dipaksa itu tidak akan membuka. Begitupun dengan anak. Terkadang kita sekuat apapun memaksa suruh belajar ya kalian, angger we ya, tetap saja itu anak susah belajar. Itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah ini ya, yang lebih menarik lagi. Apa itu disiplin? Nah ada yang tahu Bu Neni disiplin itu apa sih Bu Neni? Disiplin itu Menerapkan aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Jadi disiplin itu kalau kita dengar kata disiplin itu terngiang-ngiangnya peraturan. Begitu? Ya, disiplin itu. Oke, kita bahas ya. Disiplin itu secara umum, disiplin itu yang terbayang di kita itu kan tertib, teratur, peraturan. Padahal secara umum disiplin positif itu adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, ini ya yang harus kita garis bawahi. Ini yang agak susah Bu, Pak. Hukuman dan hadiah. Ada di sini di kelasnya yang suka memberi hadiah berupa permen. Permen also. Kue-kue ya Bu ya, biskuit also. Ada juga yang suka memberi hukuman. Ada yang suka memberi hukuman. Di budaya di disiplin positif sebetulnya tidak perlu kita memberikan hukuman, bahkan hadiah pun tidak usah Bu. Padahal tujuan kita mah ingin anak-anak apresiasi betul ya. Tapi ternyata hadiah itu bukan bagus. Lalu bagusnya seperti apa kalau tidak dengan hadiah? Kan anak kelas 1 itu loh. Beli ataunya kayak permen di sini. Tapi ternyata setelah saya pelajari itu kurang bagus Bu, kurang efektif. Jadi itu kurang mendisiplinkan anak. Bukan itu. Lalu bagaimana caranya? Contoh Bu, kalau anak sudah bagus nih, anak luar biasa, hebat. Kamu anak hebat. Kamu hebat, kamu pintar. Cukup Bu dengan 2 jempol, cukup dengan tepuk tangan, dengan kata-kata yang baik. Gak perlu dengan hadiah. Karena kalau dengan hadiah biasanya anak akan berharap lebih. Bayangkan Bu, yang dapat hadiah itu yang misalkan, sok biasa yang hadiah, betul biasa yang hadiah tuh Bu. Karunya tuh, adil tuh, di mana adil kan mungkin yang enggak dapat hadiah. Saya mau nggak dapat hadiah ya, padahal saya pengen banget itu permen. Kita kan jadi menaruh perasaan kecewa kepada mereka. Jadi lebih baik jangan pakai hadiah, apalagi hukuman. Ya, apalagi hukuman. Oleh karena itu, disiplin positif itu perlu diterapkan di lingkungan keluarga maupun sekolah. Tidak cukup di sekolah, di keluarga pun harus. Kemudian dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tidak ada kekerasan. Jadi kekerasan itu dapat dihindari. Namun alhamdulillah di sekolah kita tidak ada ya kekerasan. Alhamdulillah aman. Sekolah kita itu termasuk sekolah yang ramah anak. Nah, sebagai pendidik, kita sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka akan berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal. Hukuman yang seperti apa nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk berubah. Jadi disiplin di sini jangan disuruh orang, tapi dia harus sadar dulu. Susah nggak di anak SD? Susah. Tapi kalau tidak dibiasakan nggak akan maju-maju. Yuk coba kita biasakan ke anak itu, kita jangan terlalu banyak menghukum, memberi hadiah. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana videonya ya. Nah, apa itu nilai kebajikan? Nah, nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup disebut nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik. Ya. Nah, pemerintah kita sudah bersusah payah untuk merangkum, untuk
belajar Pancasila, di mana benar diharapkan anak-anak memiliki karakter profil belajar Pancasila. Tapi nggak bisa dilihat sekarang, Bu, Kak. Ya, karakter itu nggak bisa dilihat sekarang. Nanti, suatu saat nanti, karena karakter itu terus dan dikembangkan tidak hanya di sekolah tapi di rumah. Nah, sekarang ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini semua kita butuh. Yang pertama ada bertahan hidup. Coba saya mau tanya kalian, kalau untuk bertahan hidup itu kita butuh apa saja? Makan, minum, itu saja. Sandang, pangan, papan, itu ya, pakaian, makanan, tempat tinggal, baru kita bisa bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan pokok kita. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Nah, kita coba buka slide-nya ya. Nah, ini bertahan hidup. Kita butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh kesehatan, butuh keamanan. Gak bisa, Bu, kita makanan ada, tempat tinggal ada, tapi jadi anggo-anggoana. Pakaiannya tidak dipakai. Mirip seperti orang rimba ya. Atau kita makan, pakaiannya ada, tapi gak punya tempat tinggal. Itu juga gak bisa bertahan hidup. Karena kita butuh perlindungan dari panas terik matahari dan hujan. Nah, kemudian ada kasih sayang dan rasa terima kasih. Nah, ini pasti ya, kita juga akan merasakan rasa diterima, ingin dipedulikan, ingin kerjasama, ingin menjadi bagian dalam kelompok. Namun kalau nggak diajak, soalnya nggak diajak ya, nggak diajak ini saya, itu ada rasa bahwa kita ingin kasih sayang ya. Suka ada rasa seperti itu Bu. Kalau dalam kelompok kita ngerombol gitu ya, kubu A, kubu B nggak diajak. Ada rasa seperti itu. Nah, itu adalah bentuk bahwa kita butuh kasih sayang dan rasa terima kasih. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, ingin diakui, ingin didengar. Nah, itu adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Saya ingin mandiri. Saya tuh punya pilihan, gak bisa saya disamakan pilihannya dengan Pak Asep. Pak Asep mau memilih ikan bakar, saya mau ayam bakar. Gak bisa kita disamakan Pak Asep. Ya, karena itu kebebasan hak. Saya mau ke Jakarta, pikniknya, pergi ke Yogyakarta, itu kebebasan, tidak apa-apa, itu kebutuhan dasar manusia. Dan terakhir kesenangan, bermain, tertawa. Nah, ya, kalau kita ya banyak kebutuhan kesenangan di sekolah ya, alhamdulillah. Nah, di sini saya mau tanya nih, nah coba dibaca ya, Ibu Bapak. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh kepala? Apakah ingin dapat pujian dari atasan? Apakah ingin mendapat imbalan? Apakah ingin menjadi orang yang menghargai waktu? Yang mana kira-kira kalau kita datang ke sekolah itu? Ada masalah yang dipuji ke atasan. Coba dulu. Tapi percayalah bahwa tindakan kita sebagai guru akan dicontoh oleh murid Anda. Kalau kita datangnya tepat waktu, jangan salahkan kalau anak masuk juga siap. Jangan salahkan ketika kita terlalu banyak berbicara yang agak keras. Anak juga seperti itu. Karena kita itu adalah teladan. Guru itu ada istilah digugu. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, ini nyambung dengan yang tadi. Apa motivasinya? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan, kehukuman, atau untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hati? Kira-kira di antara tiga ini mana yang paling bagus, Pak?
bukan berarti gak baik. Kenapa Pak Arif? Bahwa Pak Arif itu berarti motivasi ke sekolahnya bukan karena ingin dipuji ya, bukan karena ingin dapat penghargaan, tapi sadar. Dan ini agak susah ya, sadar bahwa kita itu ada anak-anak yang akan menggugu, meniru kita, yang akan melihat mencontoh kita. Kalau misalkan gurunya datangnya kesiangan, jangan salahkan sekali lagi anak kesiangan, gak boleh disalahkan. Kita bercermin aja dulu dari diri sendiri. Apakah kita sudah menjadi teladan yang baik kepada anak? Karena anak itu mencontoh. Jangankan seperti itu ya Bu Meti, apalagi di kelas 1. Waduh, di kelas 1 kalau lihat gurunya pakai gincu yang warnanya merah menyala aja sudah rame. Karena mereka sedang mencontoh, Bu. Jangan-jangan di rumahnya juga mungkin mereka sama. Coba-coba pakai gincu warna merah karena ingin seperti Ibu Meti cantik. Bisa saja seperti itu. Ini motivasi yang ada dalam diri. Ini munculnya dari diri sendiri. Kalau ini munculnya dari luar. Ya, ingin dapat penghargaan, ingin dapat imbalan. Kalau ini munculnya dari dalam sendiri. Ya, nah itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas hukuman. Nah, hukuman, sanksi, dan restitusi. Ini beda ya. Oke, ada yang sudah dengar Bu Adinda sudah dengar restitusi, sudah dengar? Sudah. Ibu Neneng sudah mendengar konsekuensi? Sudah. Bu Ida, hukuman? Oke, di antara ketiga ini yang paling sering ibu bapak lakukan yang mana? Konsekuensi. Kalau hukuman jarang mungkin ya, jarang. Nah, sekarang kita akan lihat perbedaannya. Hukuman, kalau hukuman itu tidak terencana dan sifatnya tiba-tiba. Heh, geling itu bersihkan enggak? Push up 10 kali. Kenapa kamu tidak bersihkan itu? Ayo push up 10 kali. Nah itu hukuman, karena munculnya tiba-tiba dan bersifat satu arah hanya disuruh, si guru hanya nyuruh saja. Sementara siswa tidak dikasih kesempatan untuk nolak maupun menerima. Itu satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis, bisa menyakiti badannya, bisa menyakiti hatinya. Mungkin pada saat itu kita nggak tahu anak yang disuruh push up gimana kalau ternyata kakinya itu sedang terluka. Kemudian mereka lakukan push up. Alhasil kita melukai fisiknya, apalagi hatinya. Ya, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu hukuman. Nah ini konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, sudah direncanakan, disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena sikap guru selalu memonitor murid. Contohnya gini, Kena, saya juga pernah nih. Saya agak sering juga konsekuensi di kelas. Oke, kalau tidak mengerjakan PR, kira-kira apa konsekuensi yang akan kita hadapi? Nah, akan kamu tanggung jawab tuh. Bu, saya siap membersihkan WC. Setuju semuanya? Setuju. Itu konsekuensi. Artinya ada rencana dulu dan disepakati antara dua belah pihak, yaitu guru dan siswa. Betul, ya. Tapi tetap murid akan dibuat tidak nyaman ternyata. Nah, yang paling bagus itu adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga akan mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini bahwa ternyata 5 posisi kontrol guru kita coba pikir. Posisi guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Yang manakah kita? Yuk kita simak videonya. Oke. Boleh ibu-ibu lihat ya. Nah ini ya, yang pertama ini adalah posisi guru sebagai penghukum. Kita akan dengarkan. Saya
Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali kamu jadi anak. Nah, bisa dilihat ya, kata-katanya negatif sekali. Si kamu sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nah, ada hukuman di sini? Ya. Apa? Lari. Nah, lari keliling lapangan basket 2 kali. Kira-kira kalau seperti ini, apa yang akan dampak mereka rasakan? Sakit, betul kan? Hah? Capek. Berarti kita sudah menghukum fisiknya. Malu psikisnya karena dilihatin orang ya bu. Itu psikisnya juga dapat. Oke, kita lihat ya. Saya harus keliling lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik. Nah, kalau penghukum itu biasanya menghardik, mencela, mencaci, nunjuk-nunjuk. Nah, dalam Islam saja kalau kita menunjuk orang itu ada sopan santun. Misalkan, ibu kepala ayah di mana? Paling itu ya, pakai jempol. Tuh di itu nggak sopan. Ya. Nah, ciri guru penghardik itu selalu membantah dengan kasar. Seperti barusan. Nah, itu berarti posisi kita itu masih sebagai penghukum. Kita lanjutkan ya. Menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang bahaya Bu. Ibu mau nggak ibu bapak anak-anak dendam ke kita? Gak mau ya. Oleh karena itu yuk kita hilangkan di benak kita untuk tidak menghukum murid, ya. Karena jangan sampai kita itu ada dendam di antara mereka dan kita ya. Dendam itu bahaya sekali ya. Bisa jadi anak akan melampiaskan suatu saat nanti. Itu yang paling bahaya. Dilanjut ya. Untuk pembicaraannya sudah agak bagaimana ya? Agak melemah ya, agak lembut ya. Pak Arif ya udah bisa didengarkan agak lembut bicaranya, tapi tetap kita sedang membuat mereka merasa bersalah, ya. Cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan
Kalau tadi itu pendendam, kalau sekarang jadi rendah diri. Kalau rendah diri itu gak baik. Kalau rendah hati itu bagus, tapi kalau rendah diri itu jangan. Ya, walaupun tadi ibu gurunya sudah berbicara dengan nada yang sedikit lembut, tapi ternyata tetap saja karena sudah membuat merasa bersalah, jadi dia rendah diri. Lanjut ya. Nah, ini posisi teman, guru sebagai posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, Jadi pas saya memang badan tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali lagi lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Lebih mendingan ya, lebih mendingan dari tadi. Kalau ini posisinya kita sebagai teman. Nah, kalau di pendampingan individu kemarin itu Ibu Pita katanya itu lebih baik kita itu sebagai seorang guru lebih baik menjadi seorang rekan teman ke anak itu. Ya. Nah, kita lanjutkan ya Bu. Bisa Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan Nah, eksternal itu dari mana berarti? Wah. Dari luar. Masih ada dorongan dari guru ya? Berarti belum ada kesadaran dari dirinya sendiri. Sudah lebih bagus tapi belum sadar si anak itu ya. ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya. Nah, di sini kita lanjut posisi pemantau katanya ya. Guru sebagai pemantau. Nah, yang lagi ya. awalnya mau marahin ya. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu. Ada yang tidak adil nggak? Ada ketidakadilan nggak? Kira-kira? Ada. Apa Bu Nenek? Apa ketidakadilannya Bu? Nah, betul. Yang lain pada istirahat, Naren malah mengerjakan tugas. Ada tidak adilnya Bu? Kalau istirahat, waktunya istirahat, berikan hak mereka untuk istirahat. Kasihan, pilih jajan, pingin makan, pingin minum. Kalau seperti itu, harusnya nggak bisa istirahat. Nah, bisa ya? Lanjut ya. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi guru sebagai manajer. Naren lagi ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7.
Jadi sekarang bagaimana nih Karen? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai sejak alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu ya posisi guru sebagai seorang manajer. Nah, barusan kita sudah simak videonya. Nah, setelah kita menyimak video ini, kira-kira Bu, posisi kontrol apakah aku? Nah, kalau tadi ada yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian ada pemantau, ada apa lagi? Manajer itu yang terakhir ya. Nah, ini ada teman ya. Kira-kira kita sudah sejauh mana nih ke anak? Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Teman, pemantau, atau manajer? Sudahkah ibu dan bapak sampai di tahap teman? Sudah. Sudah. Di tahap pemantau sudah? Sudah. Kalau tahap manajer sudah? Sudah atau belum? Ada yang sudah, terima kasih. Yang belum, yuk kita ubah ya. Bahwasannya kita itu harus menjadi seorang guru yang menerapkan fungsi kontrol sebagai manajer. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apakah di kelas ibu dan bapak ada peraturan kelas? Nah, peraturan kelas hendaknya ayo kita ubah. Mulai dari saat ini kita ubah menjadi keyakinan kelas. Lalu apa bedanya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Nah, di sini alhamdulillah saya sudah mencoba menerapkan keyakinan kelas di kelas 6B. Nah, seperti apa prosesnya? Mari kita simak videonya. Mohon tidak diketawakan ya. Aduh, saya lagi membuat keyakinan kelas, ini ceritanya di kelas 6. Membuat keyakinan kelas. Apa nak? Keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu apa keyakinan kelas itu? Apa? Oke, keyakinan kelas.
dalam membuat keyakinan kelas di kelas itu kita hindari kata-kata negatif ya Bu Pak, seperti dilarang, jangan, tidak boleh. Nah, hindari kata-kata itu, namun kita ubah menjadi kata-kata yang lebih bijak sehingga akan menimbulkan nilai-nilai kebajikan. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Ada kata jangan. Jangan itu adalah kata negatif, maka kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian, tidak boleh membuli teman. Tadi juga ada yang bilang seperti itu. Kita ubah, stop bullying. Atau sesama teman kita harus saling menyayangi, menghargai. Nah, jadi kita ubah untuk membuat keyakinan kelas itu bukan dengan kata-kata yang negatif. Nah, di sini sambil dipercepat ya Bu, pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini anak-anak mencoba menuliskan keyakinan kelas yang mereka tahu, kemudian mereka tempelkan di depan. Nah, ya. Di sini guru memberikan sebuah kertas kepada anak-anak. Kertasnya yang warna-warni biar menarik ya. Nanti ditempel di depan. Apa sih keyakinan kelas yang mereka inginkan? Itu banyak ya. Keyakinan kelasnya itu ada yang nggak boleh mengganggu teman saat beribadah, katanya gitu. Kemudian saling hargai teman, buang sampah pada tempatnya, stop bullying. Banyak mereka menuliskan kata-kata. Nah, kemudian ditempel. Nah, setelah sambil dibacakan. Nah, untuk anak-anak yang kelas rendah ini juga bisa digunakan Bu Rida, Ibu Meti, kemudian Pak Asep. Boleh, tapi kita kasih contoh dulu biar mereka lebih paham. Nah, di sini mereka menempelkan keyakinan kelas. Nah, namun ada banyak persamaan. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Matikan lampu saat tidak dipakai. Nah, itu juga sama, itu juga berupa keyakinan kelas. Nah, ini saya percepat ya. Nah, sesudah selesai kita bahas sama-sama. Kemudian guru memilih, karena terkadang ada yang mirip, ya, ada yang mirip-mirip. Nah, kita pilih. Nah, dari 15 anak yang sudah menuliskan keyakinan kelas, itu ada di akhirnya itu menjadi 7 kesepakatan kelas. Jadi datangnya dari mereka, dilakukan juga oleh mereka, konsekuensinya juga akan mereka terima sesuai kesepakatan mereka. Nah, setelah itu lakukan tanda tangan Bu, Pak. Kenapa harus tanda tangan? Ini sebagai bukti bahwa mereka menyetujui, ya. Nanti ada buktinya loh. Ini kan sudah kamu buat, sudah kamu setujui. Nah, ini kan kuat, tanda tangan yang sekarang kuat ya, apalagi kalau pakai materai baik ya. Nah, di sini setelah ditanda tangan oleh anak, nah selesai ya. Nah, ini merupakan contoh pembentukan keyakinan kelas. Artinya kita boleh membuat keyakinan apapun. Misalkan di kelas itu dengar tidak boleh berisik. Nah, tapi kata tidak boleh dipakai, maka ganti. Kira-kira kalau tidak boleh berisik apa ya? Harap tenang saat belajar. Begitu. Jadi mereka akan langsung melihat, oh iya, saya harus tenang ya saat belajar. Itu kan mereka sendiri yang buat. Walaupun ternyata kenyataannya pada penerapannya apalagi di anak-anak kelas kecil agak susah, tapi mari kita coba saja dulu. Ya, mari kita coba menanamkan budaya positif kepada anak. Oke, selanjutnya, nah keyakinan kelas yang tadi itu sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Keyakinan kelas coba kalau peraturan, ya Allah, kalau peraturan itu 1 sampai 20, dan itu belum tentu anak
Ya kalau keyakinan kelas nggak usah banyak-banyak. Seperti tadi dari 15 kita ambil, kita simpulkan menjadi 7. Nggak usah banyak-banyak, cukup. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan semua warga kelas dilibatkan. Nah selanjutnya kita akan membahas terakhir ini ya, segitiga restitusi. Yakni suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah inilah posisi kita sebagai manajer yang tadi. Yang tadi itu ketika si ibu guru memanggil Naren di posisi manajer, itu dia sedang menerapkan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Nah segitiga restitusi itu merupakan proses dialog, komunikasi, ngobrol bisa antara kita sebagai guru dan murid. Kalau di rumah bisa antara orang tua dan anak. Boleh kita terapkan segitiga restitusi di rumah. Nah tahapannya yang pertama kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, terakhir menanyakan keyakinan. Seperti apa contohnya? Nah contohnya itu seperti ini. Nah ini ya, maaf ya. Ini contohnya menstabilkan identitas. Ternyata berbuat salah itu wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu kok. Saya nggak langsung hadir gini. Kalau di kelas saya pernah suatu ketika saya lihat anak didik saya mencoret-coret meja, bangku. Nah saya tanya dulu, kenapa Mbak? Kok kamu coret-coret bangku sih? Nah, nanti kita juga boleh selipkan posisi sebagai teman. Sebetulnya ibu juga dulu mengalami itu, pernah mengalami. Jadi kita itu di sini menstabilkan identitas, jangan sampai kita membuat mereka salah, ya dimarahi. Nah kita bisa mengatakan bahwa Bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ada juga, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Nah, kita kalau anak melakukan suatu kesalahan itu jangan langsung dihukum. Kita tanya setelah itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik loh. Kamu itu patut bangga dengan apa yang kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Nah, kemudian terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi ya, yang posisi ibu guru ketika bertanya kepada Naren sebagai manajer, apa keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Nah, biar ibu dan bapak tidak pusing, kita akan melihat video. Nah, ini aksi nyata yang sudah saya lakukan kepada anak pada saat anak melakukan kesalahan. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada aksi nyatanya. Lucu. Nah, ini ada saya sedang mencoba di kelas menerapkan segitiga restitusi. Jadi saya sedang mencoba menerapkan posisi sebagai seorang manajer. Luar biasa. Komunikasi yang dilakukan oleh guru maupun orang tua dengan tujuan menghasilkan murid yang baik dan bertanggung jawab. Berapa tiga tahapan segitiga restitusi itu? Kita ke contoh kasus ya Bu ya. Kita akan langsung ke contoh kasus. Di sini saya punya 2 kasus. Nah, ini kasus pertama. Nah, kasus pertama, Azhar merupakan siswa kelas 6. Dia sering sekali mengejek teman-temannya dengan kata-kata yang tidak baik. Nah, ini kesalahan ya. Nah, kita pakai cara guru sebagai kontrol.
di sini Azhar itu, tapi ini betul ya, ini kenyataan ya. Azhar itu di kelas itu sering mengejek Queen dengan kata-kata anak dajjal. Nah, kalau kita pada saat itu mendengar itu, mungkin ingin rasanya kita itu marah. Sopannya anak ini. Nah, tapi saya coba terapkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Pasti ada alasan ketika anak berbuat salah itu. Nah, ternyata setelah divalidasi, kemudian setelah tadi saya lakukan 3 tahapan segitiga restitusi, ternyata Azhar itu sering mendengar dan melihat si Queen itu pacaran tiap malam. Kemudian selain itu banyak mendengar dari orang luar katanya keluarganya kurang baik, mamanya bla dan sebagainya. Makanya dia dibilang anak dajjal. Oh, ternyata seperti itu. Kemudian saya kaitkan terakhir itu dengan keyakinan kelas. Kalau kamu mengejek seperti itu, berarti ada keyakinan kelas yang sudah dilanggar, yaitu tidak menghargai teman, yaitu menghargai teman. Berarti kamu tidak menghargai teman. Tidak boleh seperti itu. Nah, itu merupakan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini ada satu lagi. Nah, kasus 2. Nah, ini kasus 2 itu naswa ya. Nah, naswa itu merupakan siswa kelas 6 ketika mengerjakan tugas dia selalu nyontek pada temannya, itu kesania. Ya, naswa itu sering sekali nyontek kesania. Nah, naswa di sini ada segitiga restitusinya. Katanya kamu sering mencontek ketika ulangan ya? Apakah benar seperti itu? Loh, Setiap ulangan kamu selalu nyontek. Lalu apa yang menjadi alasanmu mencontek kesalahan? Oh, begitu ya nak. Sebetulnya kamu ini anak yang rajin loh. Kamu itu hebat. Di kelas juga kamu selalu aktif berpendapat. Sekarang coba kamu pikirkan apakah tindakanmu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurutmu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya, betul. Betul sekali. Menurutmu bersikap jujur itu penting atau tidak? Baguslah. Apakah kamu bekerja dengan kesalahanmu? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan menjadi kebebasan saya. Jadi, dan sebelumnya saya akan bekerja lagi untuk saya. Nah, kalau naswa itu sering sekali saya lihat tidak hanya dalam ulangan mengerjakan tugas sehari-hari saja, karena dia itu sering sekali nyontek kesania. Nah, saya heran, ditanyalah, ternyata setelah ditanya dengan menggunakan segitiga restitusi, alasan dia seperti itu dia tidak percaya diri dengan pekerjaannya, padahal ternyata antara naswa dan sania itu boleh Bu Neneng ataupun Bu Yayu sebagai guru bidangnya lebih pintar naswa ketimbang sania, tapi karena tidak percaya diri dia sering sekali Bu saya lihat ya, nah nyontek kesannya. Tapi setelah dilakukan segitiga restitusi, alhamdulillah ada perubahan. Terima kasih ya. Assalamualaikum, nama saya Naswa dari kelas 6. Saya senang sekali diajak diskusi dengan guru dapat menyelesaikan masalahnya. Saya akan bersikap jujur dan lebih percaya diri dalam mengerjakan pelajaran. Nah, itu ya. Jadi ada kesannya ternyata anak itu lebih senang diajak diskusi, gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, alhamdulillah selesai sudah diseminasi penerapan budaya positif pada hari ini. Apa yang saya paparkan ini bukan semata-mata ingin menggurui Bapak dan Ibu, karena saya yakin Bapak dan Ibu lebih tahu, lebih paham, namun kita lebih sharing supaya kita dapat menanamkan budaya positif yang baik di sekolah kita di SDN 3 Kertasari, dengan harapan agar anak didik kita semuanya memiliki karakter yang sesuai profil pelajar Pancasila. Demikian diseminasi hari ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, anak-anakku, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita barusan belajar matematika, sekarang kita akan belajar untuk membuat keyakinan kelas. Apa, Nak? Keyakinan Keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu apa keyakinan kelas? Yuk. Apa? Oke, kesepakatan kelas. Keyakinan itu katanya kesepakatan kelas. Pernah dengar sebelumnya? Kalian pernah membuat sebelumnya keyakinan kelas? Di kelas 5 pernah nggak? Belum. Berarti baru sekarang kita membuat keyakinan kelas, ya. Oke. Keyakinan kelas itu akan dijelaskan terlebih dahulu. Bisa disebut sebagai peraturan. Nah, kalau di sekolah kita ada peraturan? Nah, keyakinan kelas juga hampir mirip dengan peraturan. Namun ada bedanya. Nah, coba Ibu tanya dulu. Contoh peraturan di sekolah kita. Ada yang tahu, Cuk? Apa? Tidak boleh merokok. Ya, apa lagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Stop bullying. Katanya apa lagi? Perempuan? Ayo. Peraturan di sekolah kita apa? Menggunakan sepatu ke sekolah berwarna hitam. Nah, berwarna hitam. Tahu ya, nah itu contohnya betul. Itu merupakan contoh bentuk contoh peraturan. Namun di sini berbeda antara peraturan dan keyakinan. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan. Kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Ya, keyakinan itu akan kalian yakini dalam diri, kemudian kalian akan berusaha bertanggung jawab. Kalau peraturan itu kan harus. Kalau keyakinan akan kita sepakati bersama. Kira-kira sepakat nggak kalau begini nih? Contoh tadi seperti yang dikatakan Ramzi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira kita sepakat nggak sih? Sepakat nggak tidak boleh membuang sampah sembarangan? Lalu nanti setelah itu akan ada suatu konsekuensi. Nah, ada suatu konsekuensi. Nah, anak-anak, sebagai contoh, ketika membuat keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata negatif seperti tidak boleh, dilarang, jangan. Nah, itu nggak boleh seperti itu ya. Nah, dalam menggunakan keyakinan kelas seperti tadi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira jangan pakai kata tidak boleh. Berarti apa? Betul, apanya? Buanglah sampah pada tempatnya. Betul ya, sama dengan Regia tadi bareng ya. Bareng ya. Ya. Bareng dengan Regia. Berarti kata-katanya jangan kata tidak. Tidak boleh, tidak boleh. Jangan, tidak boleh. Dilarang, tidak boleh. Ya, jadi gunakan kata-kata yang baik seperti barusan kata Rijal. Kata Rijal itu buanglah sampah pada tempatnya. Tadinya apa? Tidak boleh. Nah, tadinya kan yang dikatakan oleh Ramzi tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalian tahu bahwa perilaku ini perilaku yang buruk, yang tidak baik. Nah, maka bahasa tidak boleh itu harus kita hilangkan. Kata tidak boleh akan kita hilangkan dan kita ganti menjadi buanglah sampah. Oke. Pada tempatnya. Nah, mengerti ya, anak-anak? Mengerti. Oke, maaf ya ininya kebuka lagi ya. Oke, sebelum Ibu memberikan kertas, nanti kalian semua akan menuliskan satu keyakinan kelas yang ingin kalian tuliskan. Tapi hati-hati, sekali lagi tidak boleh memakai kata tidak boleh, jangan, dan dilarang. Ya, kalian akan buat keyakinan kelas. Contohnya, kalau di kelas kita harus saling apa contohnya? Nah, ini juga bisa disebut keyakinan, saling menghargai pendapat orang lain. Nah, itu keyakinan kelas. Artinya ketika ada teman kalian yang sedang berpendapat, berarti teman-teman yang lain harus mendengar
keyakinan kelas, nanti kalian tempelkan di sini. Nih, ini sudah ada perekatnya. Nah, ini ada perekatnya di sini. Jadi kalau kita tempelkan, itu akan menempel di sini. Ya, tapi nanti kalian tempelkannya di sini ya, di kertas yang ini. Ngerti nak? Oke, ngerti ya. Oke, sebelum itu kita ada tepuk curah pendapat namanya. Begini ya, tepuk curah pendapat. Saya siap berpendapat, gitu ya, siap ya. Tepuk curah pendapat. Saya siap berpendapat. Nah, berarti kalian itu harus berpendapat, jangan takut, jangan malu, jangan segan, ya. Nah, sekarang ibu akan membagikan kertas yang berwarna-warni ya. Nah, ini nanti kalian Iki tulis di sini. Iki mau buat kesepakatannya apa sih keyakinan kelasnya? Pasti warna-warni ya, biar lucu ya. Pakai pensil ya, pakai pulpen. Ya, nanti nempel. Nanti tempelnya di sini ya. Nulisnya di situ. So, bikin satu sepakat keyakinan. Warna biru. Iya. Satu saja. Nanti kita gabungkan bersama teman-teman yang lain. Pasti pengen beli ya di kertasnya ya. Silakan. Ayo. Ya, silakan. Ayo, mau apa kesepakatan di kelas ini? Bebas, terserah kalian. Boleh. Silakan tempelkan. Kalau sudah Iki, silakan tempelkan. Silakan, tempelkan di sini. Tempelkan di atas. Sama tuh, kalau di bawah. Nah, bagus. Lanjut. Silakan teman yang lain. Nah, sudah ada Queen. Oke, lanjut lagi. Coba Iki tadi bacakan yang kelas. Jagalah kebersihan kelas. Punyanya Queen apa? Saling tolong menolong. Katanya Bang. Yang lainnya, ayo. Ramzi, apa sih? Dibaca. Stop bullying, katanya ya. Lanjut. Apa Azhar, coba bacakan? Buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Bacakan, A. Matikan lampu saat tidak dipakai. Neng apa, Neng? Kepada teman-teman, menghargai pendapat orang lain. Apa itu bacakan? Jagalah kebersihan lingkungan kelas. Gak apa-apa kalau sama. Apa Neng? Harus menjaga, gak apa-apa, sama gak apa-apa. Saling menghargai pendapat teman, saling menghargai teman yang sedang beribadah. Yang lainnya sudah semua? Oh, tinggal Kakan ya. Tinggal satu orang lagi. Ada Hanif. Kakan dan Hanif. Kakan apa kan? Matikan air saat tidak dipakai. Ya, lanjut. Hanif, satu orang lagi ya, kita tunggu. Saya tinggal Hanif. Hanif apa? Hah?
saling berpendapat satu sama lain. Oke, baik. Sudah ada di sini keyakinan kelas yang telah kalian buat. Sudah bagus karena kalian tidak menggunakan kata tidak, apalagi jangan dan dilarang. Oke, kita baca yang pertama. Jagalah kebersihan kelas. Nah, ini juga ada jagalah kebersihan lingkungan kelas. Oke, kita ambil salah satu ya dan kita copot salah satu. Nah, jaga kebersihan kelas. Ada lagi? Sebentar, Ibu cari lagi. Sudah, tidak ada. Kemudian selanjutnya, saling tolong menolong. Bagus tidak? Saling tolong menolong antar teman ya, boleh. Stop bullying. Ini juga bagus. Buanglah sampah pada pada tempatnya. Harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ini juga sama. Kita ambil ya. Nah, karena sudah ada di sini. Bersikap baik kepada teman-teman. Nah, matikan lampu saat tidak dipakai. Tuh. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Nah, sama dengan ini ya, saling berpendapat satu sama lain. Sama. Saling menghargai pendapat teman, sama dengan ini. Bu ambil ya. Kemudian saling menghargai teman yang sedang beribadah. Ini juga bagus. Saling menghargai pendapat teman. Ini juga sudah sama. Matikan air saat tidak dipakai. Karena di kelas kita tidak ada air. Air itu adanya di mana? Di lingkungan sekolah ya, bukan di lingkungan kelas. Maka ini Ibu ambil ya. Oke. Kayak ini Ibu ambil. Berarti di sini kurang lebih. Nah, stop bullying. Kalau bully itu berarti menghargai bukan? Stop bully. Apakah bully itu menghargai apa tidak? Berarti harus saling menghargai ya. Dan tolong menolong. Berarti stop bullying itu sama dengan saling menghargai teman ya. Nah, bersikap baik kepada teman, tidak membuli ya. Nah, berarti stop bullying kita ambil. Nah, berarti di sini. Nah, ada 7 kesepakatan kelas. Oke, semuanya dengarkan. Kita akan sepakati bersama-sama. Di sini ada keyakinan kelas. Yang pertama, jagalah kebersihan kelas. Setuju? Setuju. Yang kedua, saling tolong menolong sesama teman. Setuju. Yang ketiga, bersikap baik kepada teman-teman. Setuju. Yang keempat, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kelima, matikan lampu saat tidak dipakai. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Terakhir, saling menghargai teman yang sedang beribadah. Nah, berarti ada berapa keyakinan kelas kita? Ada 7. Yang lainnya sama sebetulnya ya, hanya kata-katanya yang sedikit berbeda tapi maknanya sama. Nah, itulah kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Karena ini yang keyakinan ini kalian yang buat sendiri, maka harus kalian lakukan. Harus kalian patuhi. Ya, bahwa ini ada dibuat sendiri, bukan oleh ibu kan? Nah, bukan oleh ibu tetapi oleh kalian sendiri. Nah, sekarang kita akan tanda tangan. Nah, tanda tangan bahwa kalian setuju dengan keyakinan kelas kita. Ya, kita akan menandatangani yang pertama. Yang pertama, Rizky. Silakan Rizky tanda tangan di sini. Ya, di sini di pinggir. Iya sok di mana saja. Belajar anak sekolah itu harus bisa tanda tangan belajar. Yo. Oke, yang kedua Ramzi. Ayo Ramzi. Berarti Ramzi akan menyepakati keyakinan kita. Tanda tangan. Set. Nah, gitu. Kemudian Jaihan. Silakan Jaihan. Sini. Nah, lanjut Azhar. Silakan tanda tangan Azhar. Selanjutnya Rijal.
Selanjutnya Hasan. Yang lainnya boleh bawa pulpen sendiri ya. Regia, kemudian Rama, belajar di pada tangan. Nah, kemudian Sania, Win, silakan. Oke, bagus. Win, iya bagus. Lanjut Mika, terakhir Raya. Nah, ternyata kalian udah bisa tanda tangan ya. Ayo belajar ya. Nah, alhamdulillah kalian sudah menandatangani, berarti kalian akan melakukan keyakinan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang. Saya merasa percaya diri. Saya merasa bahagia. Saya merasa senang. Menurut saya itu penting. Menurut saya itu sangat penting. Jelas itu penting sekali. Keyakinan kelas dapat membuat kita menghargai orang lain. Keyakinan kelas akan membuat kita lebih disiplin.